Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid 'ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa kafa atharahu ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini mari kita mengembalikan segala pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, ya, nikmat yang begitu banyak sampai pada pagi hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, ya, dan umur yang Allah masih berikan kepada kita. Oleh karenanya kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada kita semuanya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih berikan kepada kita sampai pada pagi hari ini. Kemudian salawat juga salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah bagi kita, panutan yang harus kita ikuti, manusia harus kita jadikan teladan di semua sisi kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak akan berlama di mukadimah untuk mengefektifkan waktu kita. Sebelum kita masuk di materi yang baru pada pagi hari ini, maka sebagaimana biasanya kami akan mereview, ya, mengulang sedikit tentang pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sebelum kami ulangi, sepertinya ada, ya, PR, pekerjaan, ya, rumah yang kami ada tugas, ya, yaitu mencari contoh dari la nahi, la yang sifatnya larangan di dalam Al-Qur'anul Karim. Barangkali ada yang bisa, ya, menyetorkan tugasnya. Kita liburan kalau Ya silakan, ada saya sebut saja. Lah taujal, jangan kamu merasa rakyat. Iya. Iya, surah. La tahzan, la tahzan, la tahzar, la tashar, la yashar. Iya. Al-Hujurat itu ayat 11. Iya, kalau la taujal tadi di ayat surah berapa? Al-Hujurat ayat 11. La taujal. Iya, la tashar. La yashar. La yashar. Ya. Kalau la ta'udu, An-Nisa kayaknya itu ayat seberapa ini? Ya. Yang jelas intinya benar insyaallah, ya. Semua kalau la tamut danna enggak masuk itu Ustaz. la tamut dan Jangan kamu panjangkan. Iya. Masuk. Enggak masuk itu. Iya. Cuma dia iltiqa dengan iya, iltiqa dengan apa istilahnya nun taukid, ya. Kata penegasan. La taqulu. Iya. La taqulu riba. Terus la tasau. Iya, semuanya kayak gitu. Cuma dan aneh Kalau yang ayat ada. dalam Al-Qur'an saya dapat itu kan Iya, terjemahannya jadi. Iya. Intinya sebenarnya gampang saja kalau dia terjemahan. Kalau ada mananya melarang, berarti la nahi namanya. Ya, la nahi. La larangan. Kalau Iya, la nahi sifatnya buat larangan. tadi. Ya, artinya sifatnya larangan. Ya Ya, betul, ya. Masya Allah, luar biasa. Cuma Iya. itu kenapa kebanyakan zaman sih di dalam tuh kalau Iya, tapi kebanyakan di hadis Iya. ada banyak ya. Ada. Contoh itu bukannya lagi itu. Tapi apa saja ini? itu lebih Lebih banyak jawabannya. jawabannya. Iya. Ya, karena
Seruan kepada banyak orang. Iya. Kalau hadisnya biasanya biasanya kan interaksi Rasulullah dengan seorang sahabat, sehingga ada dalam bentuk mufradnya. Iya. Kalau di Al-Quran Ya, banyak kan yang kalau kita mau cari mufrad sudah sekali ya, betul. Ya. Jadi lebih banyak kalau di hadis itu yang justru yang di hadis yang banyak itu mufrad. Ya. Seperti la tadruk wala tajan pertama. Janganlah kamu marah yang bagimu surga. Ya, jadi seperti itu, jadi benar semua insya Allah. Ya, selama la di situ maknanya adalah pelarangan. Jadi yang kita lihat, kita perhatikan akhirnya itu pasti dia sukun kalau mufrad. Ya, pasti dia sukun. Ya, baik, saya kira seperti itu. Jadi pekan lalu Bapak Ibu sekalian kita membahas tentang isim dan fi'il. Maksudnya i'rab yang dimiliki oleh isim dan i'rab yang dimiliki oleh fi'il. Jadi i'rab yang dimiliki oleh isim itu tiga i'rab, ya tiga bentuk i'rab. Begitupun pula juga dengan fi'il, tiga bentuk i'rab. Ya, untuk isim ada berapa i'rab yang dimiliki? Ada tiga. Coba sebutkan. Rafa, nasab, khafad. Rafa, nasab, khafad. Di garis bawahi, ya isim itu tidak menerima jazm. Ya, itu pembahasan yang kemarin. Betul, i'rab itu kan ada 4 semua. Rafa, nasab, khafad, jazm. Cuma i'rab yang dimiliki oleh isim hanya ada 3 saja. Yang pertama, rafa, nasab, khafad. Jadi isim tidak menerima jazm. Maksudnya isim tidak disukunkan, tidak ada yang sukun isim. Seperti itu. Atau tidak bisa menerima amil yang memerintahkan kata setelahnya harus sukun. Ya, amil jawazim namanya. Kemudian fi'il, i'rab yang dimiliki oleh fi'il ada berapa? Ada 3 juga ya. Rafa, nasab, jazm. Ya, rafa, nasab, jazm, dan fi'il tidak menerima khafad. Jadi fi'il itu tidak bisa dimasuki oleh huruf jar. Itu fi'il ya, tidak bisa dimasuki oleh huruf jar. Nah, seperti itu. Itu yang kita bahas. Kesimpulannya seperti itu. Adapun pada pagi hari ini insyaallah ya kita akan masuk pada bagian yang baru Bapak Ibu sekalian. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Ya, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Ada 4. Nah, jadi pada bab ini akan diperkenalkan kepada kita tanda-tanda i'rab. Ya, akan diperkenalkan kepada kita tanda-tanda i'rab. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembagian i'rab, bahwa i'rab itu terbagi menjadi 4, rafa, nasab, khafad, dan jazm. Dan pada bab ini pada masing-masing i'rab akan dijelaskan kepada kita tentang tanda-tanda yang dimiliki oleh masing-masing i'rab itu. Ya. Yang pertama, maka tentunya yang akan kita bahas adalah i'rab yang pertama, yaitu i'rab rafa. Kami bacakan langsung. Ya, nanti kita akan persilahkan kepada peserta untuk membaca ya, dari kitab ya, Al-Ajurumiyah yang kami sebelumnya akan bacakan lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lirraf'i arba'u alamat. Lirraf'i bagi i'rab rafa arba'u ada 4 alamat. Ini jamak min alamah ya. Alamat ini bentuknya jamak berarti tanda-tanda ya. 4 tanda-tanda. Arba'u 4 alamat tanda-tanda ya. Tanda-tanda ya. Ad-dhammatu yang pertama, tanda yang pertama adalah dhammah. Wal wawu, dan yang kedua tandanya adalah wawu.
Wal alifu, dan yang ketiga tanda yang dimiliki oleh i'rab rafa adalah alif. Wan nunu, dan yang keempat adalah nun. Kami ulang. Lirraf'i, bagi i'rab rafa, arba'u, ada 4 ya. Alamat, tanda-tanda. Ad-dhammatu, dhammah, yang pertama dhammah. Wal wawu, dan yang kedua wawu. Wal alifu, dan yang ketiga alif. Wan nunu, dan yang keempat nun. Dan yang keempat huruf nun. Titik ya. Silakan kita baca. Mulai dari babnya kita sebutnya bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tentang tanda-tanda i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tentang tanda-tanda i'rab. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita akan membahas tentang bab yang baru jelasnya ya, yaitu bab ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tentang tanda-tanda i'rab. Yang pertama yang akan kita bahas, poin pertama itu adalah i'rab rafa. Ya. Sebelumnya kami sudah pernah membahasakan bahwa i'rab rafa itu identiknya dengan dhammah, ya. Identiknya dengan dhammah. Kami juga sempat menjelaskan bahwa sebenarnya banyak tanda-tanda yang dimiliki oleh i'rab rafa, begitupun i'rab yang lainnya. Cuma seperti i'rab rafa ini dia memiliki tanda yang asli dan tanda niyabah, tanda asli dan tanda pengganti dari yang asli. Tanda yang asli yang dimiliki oleh i'rab rafa, atau sebelumnya saya bikin dulu ya skema sedikit. Foto tiga kowe, nanti dipertanggungjawabkan. Foto-foto ki. Jadi kamera atas ini. Ada foto dari foto. Asli. Asliya tuh. Ya betul. Asliya tuh. Ya betul. Asliya ya. Abdul maksud itu kan harus ya betul. Asliya tuh apalagi yang saya Iya batun. Iya batun. Iya batun. Kali ini apa? foto dunia apa? Ada di sini. Ya, kita jelaskan kembali lagi.
Kembali ke laptop. Jadi yang akan kita bahas adalah i'rab rofa. Tanda-tanda yang dimiliki oleh i'rab rofa secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama asliyah, ya asliyah tuh. Yang kedua niyabatun, niyabah. Ya. Asliyah itu asli, original, ya original, asli. Sedangkan niyabah artinya adalah pengganti, naib. Biasa kita dengar ada istilah naib. Ya, siapa naibnya ini imam atau siapa naibnya ini khatib? Ya, naib khatib. Naib itu artinya pengganti. Niyabah dari kata niyabah. Ya. Niyabah itu artinya pengganti. Kembali lagi. Jadi tanda i'rab rofa secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang asli, ada pengganti. Kalau yang asli adalah dhammah. Ya, makanya sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian kami sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa i'rab rofa ini banyak tanda-tandanya. Ya, tapi yang asli itu memang adalah dhammah. Jadi diidentikan i'rab rofa itu sebagai dhammah, ya, tanda aslinya. Meskipun ya kita katakan bahwa tandanya sebenarnya banyak, dan di antara tandanya itu tanda yang lain ya tanda pengganti. Ya, tanda yang lain itu adalah tanda pengganti daripada dhammah, yaitu wawu yang pertama, yang kedua alif, ya, yang ketiga nun. Ya banyak. Ya biasanya selalu seperti itu sebenarnya. Harus lebih banyak pengganti, ya pengganti daripada pemain asli. Pemain inti. Ya biasanya pengganti lebih banyak, seperti itu. Jadi kembali lagi, ya i'rab rofa ini berarti tandanya ada 4 secara garis besar. Ya, dhammah yang pertama, dan dia adalah tanda yang asli. Kemudian yang kedua wawu. Nah, wawu ini adalah tanda pengganti dari dhammah. Kemudian alif juga adalah tanda pengganti dari dhammah. Kemudian nun juga adalah tanda pengganti daripada dhammah. Ya. Bagaimana contohnya? Ya langsung kami berikan contoh supaya ada sedikit gambaran. Ya. Meskipun nanti kita tetap akan jelaskan satu persatu kalimat yang akan kami contohkan ini. Untuk dhammah misalkan ya, contohnya adalah sering kami berikan contoh. Contohnya adalah yang biasa kita berikan contoh. Al-amsilah. Ja'a al-muslim, atau ya jangan Ya Muhammadun. Ja'a al-muslim. Ya al-muslim. Kita ganti subjeknya, ya. Kita ganti pelakunya, jangan terus ya. Ja'a al-muslim. Ada Jun. Datang satu orang. Datang seorang muslim. Contoh yang pertama. Contoh i'rab rofa dengan tanda yang asli, yaitu dhammah, ya. Contohnya adalah kalimat sempurna, ya, yang terdiri dari kata kerja dan subjek. Ya, kalimat sempurna yang terdiri dari kata kerja dan subjek. Ini ada catatan sendiri dari kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab itu ada kalimat sempurna yang terdiri dari subjek dan terdiri dari kata kerja dan subjek. Ada kalimat sempurna yang terdiri dari kata kerja, subjek dan objek, ya. Subjek dan objek. Kalau dalam bahasa Indonesianya kalau kata kerja predikat siapa? Oh gitu. Atau kata kerja dalam bahasa Indonesia. Kalau predikat apa artinya? Saya lupa lagi. Yang jelas subjek itu kan pelaku ya. Ya objek itu yang dikenai bekerja. Berarti predikat pekerjaan ya. Nah, seperti itu. Ya, atau biar nih jangan diistilahkan predikat. Kata kerja saja. Jadi dalam bahasa Arab itu kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab ada yang terdiri dari ya, kata kerja dan subjek, ada yang terdiri dari kata kerja, subjek dan objek. Ya. Seperti misalkan yang terdiri dari kata kerja dan subjek adalah ja'al muslim.
Ya, ja'a al-muslimu. Ja'a al-muslimu ini sebenarnya sudah menjadi kalimat yang sempurna atau istilahnya sudah menjadi kalam, ya, atau al-jumlatul mufidah. Kalimat sempurna. Ja'a al-muslimu. Setelah datang seorang muslim. Ya. Yang kita garis bawahi Bapak dan Ibu sekalian adalah al-muslimunya. Karena ini yang akan kita stressing, ya, pada kesempatan ini. Jadi al-muslimunya. Al-muslimu ini dia kedudukannya i'rabnya adalah i'rab rafa. Ya, ini sudah dibahas pertemuan, bahkan sering kita bahas itu. Kedudukannya adalah sebagai i'rab rafa. Ya. Marfu'un, ya. Bi-rafa. Wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya, ad-dhammatu adh-dhahirah. Dhammah yang nampak. Ya, maksud dhammah dhahirah itu adalah dhammah yang nampak dhammahnya. Bukan ditakdirkan, ya, seperti itu. Ini contohnya. Yang pertama, ini contoh i'rab rafa yang tandanya dengan dhammah. Ya. Contoh i'rab rafa yang tandanya dengan dhammah. Kemudian apa contoh i'rab rafa yang tandanya dengan wawu? Ya, ja'al muslimuna. Ja'a al-muslimuna. Ya, supaya kita tidak terlalu kalau bahasa orang Bekasi itu tidak terlalu keder, ya, pusing. Makanya saya ambil contoh yang sama. Ya. Yang pertama, rofa yang tandanya dengan dhammah al-muslimu. Yang kedua, rofa yang tandanya dengan wawu al-muslimuna. Jadi tidak dibahasakan lagi ini Bapak Ibu sekalian, meskipun al-muslimuna ini kedudukannya sama dengan al-muslimu sebagai subjek pelaku. Pada kalimat yang pertama al-muslimu pelaku, pada kalimat yang kedua al-muslimuna juga pelaku. Sama kedudukannya, cuma tanda i'rab rafa'nya itu yang berbeda. Yang pertama dia diberikan tanda dhammah, ya. Kenapa? Karena nanti catatannya, ya, nanti kita jelaskan lebih detail lagi ini supaya ada gambaran. Yang pertama, kenapa diberikan tanda dhammah? Karena dia adalah kata tunggal, ya. Karena dia adalah kata tunggal. Kalau ini kenapa tandanya adalah dengan wawu? Karena dia bentuknya adalah jamak. Iya, mudzakkar salim namanya. Ya, nanti kita bahas, ya, supaya tidak terlalu. Nah, ini sedikit dulu, sedikitnya ini penjelasannya sedikit. Jadi yang pertama, yang pertama diberikan tanda dhammah untuk i'rab rafa'nya karena dia mufrad, kata tunggal. Kalau ini ini diberikan tanda rafa'nya wawu karena dia adalah jamak, bentuk jamak. Kita tinggalkan dulu. Masih dibahas. Silakan. Ini wawunya ke ini atau nanya yang Wow. Iya, wawunya ini. Ya, yang menjadi tanda itu adalah wawu. Iya, karena ini sebenarnya pembantu nih. Makanya dia iya, lain. Saya apa jadi laku penjelasannya. Iya, kan nanti dilupa. Iya. Soalnya kan begini. Kayak ini kan dhammah tuh. Iya. Ada dua dhammah situ, mu dan mu sebelum si dan mu setelah li. Kan Iya. Yang mana akhir pertama itu? Yang di mu itu atau di mu awal atau akhir? kan kira situ rafa kiranya akhir. Iya. Akhir Jadi ya, begitu. Jadi tetap kami katakan bahwa yang menjadi tanda di sini adalah wawunya, bukan nunnya dan bukan dhammah yang ada pada mu-nya. Iya. Kenapa? Karena nanti yang berubah itu yang wawunya. Iya. Setiap kalimat ketika dia rofa begini, ketika dia rofa ya muslimuna, ketika dia nasab misalkan muslimina, jadi ya berubah. Nah, makanya yang menjadi tanda untuk kata jamak seperti ini adalah wawunya. Karena ini yang berubah, bukan yang lainnya, bukan naknya. Naknya tetap muslimina, ya, tetap dibaca nak. Ketika dia nasab, nah, ketika dia rofa muslimuna. Jadi yang berubah itu wawunya. Makanya yang menjadi tanda di sini adalah wawunya. Ya, kita coba dulu. Nanti penjelasannya lebih detail. Ini sekedar sekilas saja. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda ya i'rab rafa yang pengganti daripada dhammah adalah alif.
Ya. Contoh. Ya, kita ambil contoh yang sama lagi. Ya, muslimah. Ja'al muslimani. Ya. Ja'al Muslimah. muslimani. Ya. Lagi-lagi kita ambil contoh yang sama dari kata tunggal yang sama, yaitu muslim. Berubah lagi, ya, ja'al muslimani. Yang kita stressing adalah kata muslimani yang Bapak Ibu sekalian. Coba kita perhatikan. Jadi di sini al muslimani tanda i'rab rofanya adalah dengan alif. Ya, adalah dengan alif. Dan alif ini sebagai pengganti daripada dhammah. Ya. Kenapa ini tandanya dengan alif bukan dengan dhammah? Ya, karena dia kata ini adalah kata tasniyah istilahnya dalam bahasa Arab. Apa itu tasniyah? Kata yang menunjukkan subjeknya ada dua orang. Ya, subjeknya ada dua orang. Maka ketika kata yang menunjukkan subjeknya ada dua orang, tanda i'rab rofanya harus dengan alif. Kalau tadi kan bahasanya karena dia jamak, ya, menunjukkan banyak itu dalam bahasa Arab itu lebih daripada dua. Ya. Bapak Ibu sekalian, jamak itu lebih daripada 2, 3, 4, pokoknya seterusnya. Itu jamak, yang minimal 3. Jadi jamak ini, ya, tanda i'rab rofanya adalah dengan wawu, sedangkan tasniyah itu menunjukkan dua orang subjeknya, ya, tandanya adalah dengan alif. Ya, muslimani. Jadi sudah tidak kita katakan lagi bahwa kenapa bukan yang jadi tanda? Kenapa? Karena alif lah yang berubah nantinya. Ya. Nah, alif ini ketika dalam keadaan nasab, ya, berubah menjadi ya. Makanya yang jadi tanda, yang dikatakan sebagai tanda oleh para ulama bahasa Arab itu adalah alifnya untuk tasniyah. Ini sekedar gambaran, ya, untuk alifnya. Kemudian yang terakhir, tanda i'rab rofa sebagai pengganti daripada dhammah adalah nun. Dan nun ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian, contohnya bukan lagi isim, tapi fi'il, ya, namanya fi'il mudhari'. Contohnya ya'kulu. Saya setengah mati cari kerjaan, mau bilang apa nanti? Contohnya ya'kulu. Apa itu ya'kulu? Ya, makan. Sedang atau akan makan, ya. Jadi saya ganti lagi kata kerjanya, jangan kerja terus. Ya'kulu ini juga kata kerja makan, ya. Makan ini Bapak dan Ibu sekalian, selama belum ada amil yang mempengaruhi atau masuk pada kata ya'kulu, maka posisi ya'kulu ini adalah dalam keadaan rofa. Ya. Dirofakan dengan apa? Dirofakan. Oh, afwan. Ini tadi kalau ini Ya'kulu nih. Bukan ini. Iya. Ini mufrad ya. Iya, afwan. Bukan ini contoh saya surut. Ya, Ini. yang ini. Ya'kuluna, ya. Yang ada nunnya saya dilupakan. Iya, coba dulu. Iya. Iya, yang ada nunnya ya. Saya dilupakan. Berarti bentuknya jamak. Ini contohnya. Yakumuna ya contohnya. Atau yakuluna bisa juga yakuluna. Ya. Tadi itu tanda mufrad. Ya. Kuluna. Kalau yang tadi tandanya dengan dhammah. Sama seperti al-muslimu. Yang tadi yakulu. Ya, tanda asli. Ya, tanda i'rab rofanya adalah tanda yang asli yaitu dengan dhammah. Yang menjadi contoh ini adalah yakuluna. Contohnya misalkan ya yakuluna, yakumuna, kemudian yashrabuna, ya, dalam bentuk jamak semua. Jadi ketika kata fi'il mudhari datang dalam bentuk jamak seperti yakuluna, maka yang menjadi tanda, ya, untuk fi'il mudhari tanda i'rab rofanya itu adalah dengan nun.
nun di akhir ini. Ya. Nun yang ada di akhir. Contohnya ini, yakuluna, yashrabuna, ya sedang atau akan makan. Yakuluna ini kan domirnya, kata gantinya adalah hum. Hum yakuluna, mereka sedang atau akan makan. Hum yashrabuna, mereka sedang atau akan minum. Ya. Hum ya'lamuna, mereka sedang atau akan mengetahui. Hum yajiduna, mereka sedang atau akan mendapatkan. Jadi yang kami contohkan, maksudnya ini kami keliru tadi ya. Kalau tadi itu sama seperti al-muslim, tanda yang asli dimiliki oleh Eropa itu dhammah. Kalau ini ketika dalam bentuk jamak, ketika fi'il mudhari dalam bentuk jamak seperti yang kami tuliskan contohnya yakuluna, maka tanda rofa'nya adalah dengan nun. Ya, tanda rofa'nya adalah dengan nun. Biasa diistilahkan dengan istilah fi'il lima. Yang ala ya. Tambah kacau itu rasa. Iya, silakan. Tambah kacau. Ini tadi. Iya. Ini dong. Iya. Kalau ini dipasang di sini. Iya. Ini kan tadi contohnya ja'a. Iya. Ja'a di sini muslimun. Iya. Nah sekarang kalau ini ditambah dengan ini bagaimana bunyi di sini nanti? Ini kan muslimah nih. Iya. Ini dua orang muslim. Iya. Nah kalau datang banyak orang muslim, dimanakan ini kira-kira ini berwau. Datang banyak orang muslim. Ya. Ini jangan muslimuna. Oh. Lain. Nanti tambah lagi satu. Iya. Datang dua orang muslim. Iya. Ya. Kalau berarti itu ini, muslim tadi Ustaz. Iya. Muslim laki-laki, kalau muslim perempuan Muslimat. Oh, muslimat. iya. Tanda rafa'nya di mana itu? Itu alif atau Muslimat tadi kapok. ya muslimat tadi. Iya, Muslimat. sama. Iya. Bukan tanda rafa'nya alif, kalau bilang ja'al muslimati. Itu kan malu. Tanda Kan Iya. muslim perempuan laki-laki. Kalau perempuan kalau untuk tani. iya, jama' muannas salim itu tidak ada di Muannas salim. iya. Jama' muannas salim. Kan ini zakar di atas, muannas salim yang saya tanya. Iya, sebentar. Ada Ustaz Fadil. Bahri dulu ya. Mau tanya dia berkasih Iya. berapa nih Ustaz? Ini saya lebih muslim. Kan itu ja'al muslimuna. Iya, sebentar ya. Ini terlalu melebar kayaknya ini. Oh, itu. Iya. Tunggu dulu. Kalau belum disampaikan. Iya, belum disampaikan. Iya, tetap dijelaskan jama' muannas salim di depan, tapi belum disampaikan. Jadi ini secara garis besar dulu kami jelaskan. Nanti kita kembali lagi ke dhammah dan kita bahas dhammah lagi. Iya. Kan tadi ada ja'al muslimuna. Iya. Misalkan makanya saya kalau Iya. misalnya perempuan tanda rafa'nya di mana? Bukan yang alif di situ, yang muslimati. Iya. Nanti insya Allah kita bahas tetap ada penjelasannya di situ. Iya, ada tetap penjelasannya. Jadi ini dulu yang kita sedikit pahami. Nanti tetap kita jelaskan namanya jama' muannas salim. Ya, tapi kan kita sedang membahas ini dulu. Ya. Jadi ini hanya sekedar garis besar saja. Ya, belum kita masuk tentang dhammah. Ya, kemudian kita akan membahas di mana keberadaan dhammah yang menjadi tanda untuk i'rab rafa' masih jauh. Jadi sedikit saja kami jelaskan ya, supaya ada gambaran kepada kita. Ya. Kembali lagi. Ya. Coba kita kembali lagi supaya tidak terlalu melebar. Ya. Kembali. Jadi saya ulangi. Ya, kembali ke dhammah. Saya ulangi ya. I'rab rafa' ini ya, tandanya ada secara garis besar ya. Tandanya ada dua. Tanda yang asli, tanda pengganti. Ya, ada tanda yang asli dan ada tanda pengganti. Sedangkan tanda yang asli untuk i'rab rafa' itu adalah dhammah. Ya. Contohnya ja'al muslimu. Ya, telah datang seorang muslim. Kembali, kemudian tanda pengganti itu yang dimiliki oleh i'rab rafa' ada tiga. Yang pertama wawu, ya, alif, dan nun. Yang ketiga ini adalah pengganti untuk dhammah. Contoh, ya, ini apa? Tanda pengganti untuk dhammah yang pertama adalah wawu. Contohnya adalah ja'al muslimuna, telah datang ya, bukan seorang muslim lagi ya. Telah datang banyak muslim ya. Ya, muslim ya, para ya, orang-orang muslim, orang-orang Islam. Kemudian yang kedua
yaitu alif pengganti daripada dhammah. Contohnya adalah ja'al muslimani, telah datang ya 2 orang muslim. Jadi kita perhatikan, yang pertama ini adalah mufrad, kata tunggal. Yang kedua adalah jamak, ya, al muslimuna, lebih daripada 2 orang. Yang ketiga, ya, tanda yang dimiliki oleh dalam tanda yang ada di kata al muslimani adalah tanda alif pengganti dari dhammah menunjukkan 2 orang, ya, dengan sebenarnya kata yang sama, ya, yaitu muslim, dari kata tunggal yang sama, muslim. Kemudian di antara selanjutnya tanda i'rab rafa pengganti dari dhammah itu adalah nun, dan ini adalah tanda terakhir. Contohnya ada pada kata kerja, bukan pada isim lagi, ya. Contohnya ada pada kata kerja, bukan pada isim lagi, ya, pada kata kerja fiil, ya, bukan pada isim lagi. Contohnya adalah ya'kuluna, ya, fiil mudhari. Ya'kuluna artinya adalah sedang atau akan makan. Yang kata gantinya adalah jamak, hum ya'kuluna, mereka sedang atau akan makan. Jadi tanda i'rab rafa'nya di sini adalah nun, ya, bukan lagi dhammah, bukan lagi waw, bukan lagi alif, tapi nun. Titik, ya, untuk sementara itu dulu. Kemudian ya, saya bacakan saja dulu supaya masuk tadi di pertanyaannya Ibu Rahmawati, ya. Kemudian selanjutnya kan di sini, ya, ini terakhir insyaallah supaya ada titik temu, ya, tidak terlalu pusing, ya, supaya ada titik temu. Kemudian saya bacakan dulu, ya. Meskipun untuk sementara saya dulu baca, insyaallah nanti pekan depan baru kami persilakan kepada kita untuk membaca, ya. Jadi dalam buku ini, dalam kitab ini dijelaskan bahwa fa'ammat dhammatu, ya, setelah kita baca tadi wa nunu terakhir dilanjutkan fa'ammat dhammatu, maka adapun dhammah, ya. Ya, silakan kita artikan, tapi insyaallah nanti pekan depan baru kami berikan persilahkan untuk membaca. Ya. Saya ulangi, ya. Sudah. Fa'ammat dhammatu, ya, coba kita perhatikan dulu. Fa'ammat dhammatu, maka adapun dhammah, ya. Fatakunu, maka ia menjadi tanda, ya. Fatakunu, maka ia menjadi alamatan tanda. Lirraf'i, bagi i'rab rafa. Fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat, ya. Fil ismil mufradi, yang pertama pada kata tunggal, ya. Wa jam'it taksiri, dan yang kedua pada jamak taksir. Wa jam'il muannatsis salimi, dan yang ketiga pada jamak muannats salim, ya. Wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan fi'il mudhari alladzi yang lam belum yattasil tersentuh bi akhirihi pada akhirnya syai'un sesuatu. Saya ulangi, ya. Silakan kita tulis, tapi kami untuk sementara ini tidak persilakan untuk membaca. Insyaallah pekan depan nanti baru kami persilakan. Ya, supaya ada titik temu dari pertanyaan Ibu Rahmawati tadi. Saya ulangi, ya. Fa'ammat dhammatu, maka adapun dhammah, ya. Fatakunu, maka ia menjadi alamatan tanda, ya. Lirraf'i, bagi i'rab rafa. Fi, pada arba'ati 4 mawadhi'a, ya, fi pada arba'ati 4 mawadhi'a tempat, ya, mawadhi'a tempat. Fil ismil mufrad, pada kata tunggal, ya, isim mufrad. Wa jam'it taksiri, dan jamak taksir. Wa jam'il muannatsis salimi, jamak muannats salim. Wal fi'lil mudhari, dan pada fi'il mudhari alladzi, yang lam belum yattasil tersentuh bi akhirihi akhirnya syai'un sesuatu, ya. Ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya Ibu Rahmawati, ya.
itu tadi tentang tentang jamak muannats salim. Di mana posisinya itu? Ya. Dengan tanda apa saja. Jadi jamak muannats salim ini dia posisinya bisa dalam keadaan rafa, bisa dalam keadaan nasab, dan bisa dalam keadaan khafat dengan tanda-tanda yang khusus yang dimiliki oleh jamak muannats salim. Di sini kita membahas tentang dhammah ya terlebih dahulu. Bahwasanya dhammah kan kita sudah bahas tadi. Dhammah itu adalah tanda yang asli yang dimiliki oleh i'rab rafa. Di mana saja keberadaan dhammah ini yang menjadi tanda untuk i'rab rafa. Maka dijawablah di dalam buku ini bahwa dhammah ini menjadi tanda untuk i'rab rafa hanya ada pada 4 tempat saja. Ya. Yang pertama, ketika dia berbentuk kata tunggal, ya, maka tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Yang kedua adalah ketika dalam bentuk jamak taksir, ya, tanda rafa'nya juga adalah dengan dhammah. Dan ketika dalam bentuk jamak muannats salim, tanda rafa'nya juga dengan dhammah. Ya. Dan ketika pada fiil mudhari yang masih perawan, ya, ada istilah itu. Ya, fiil apa maksudnya? Fiil mudhari yang masih perawan. Ini ya, sensitif ini kalau disebut perawan. Jadi fiil mudhari yang belum tersentuh apapun di akhirnya. Ya, masih pokoknya tidak ada huruf penambah selain suku kata yang bawaannya itu. Ya, fiil mudhari yang masih asli, belum tersentuh apapun sesuatu di akhirnya. Ya, nanti kita bahas. Jadi contoh ya supaya ada titik temunya tadi. Mana kalau contohnya kalau contoh dhammah itu kan ini ya. Contohnya sudah ada. Ja'al muslim. Kalau jamak taksir, ya. Contoh jamak taksir. Contoh jamak taksir itu misalkan ar-rijalu. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi saya berikan contoh yang sama ya. Kata kerjanya adalah ja'ar rijalu. Atau saya hapus dulu ya Ibu sekalian, supaya tidak terlalu pusing. Ya, saya kira ini pembahasan secara global dan kita masuk secara terperinci sekarang. Jadi dhammah. Jadi tadi kan mengenal tanda-tanda i'rab. Yang pertama i'rab, ya, tanda i'rab rafa yang asli itu adalah dhammah, ya. Jadi kan tadi dhammah ya, i'rab tanda yang asli kan yang pertama dhammah ya. Kemudian wawu, kemudian alif, kemudian nun. Yang kita bahas adalah dhammah yang pertama, ya. Dhammah. Ya, ini ya. Rafa itu tandanya ada 4, dhammah, wawu, alif, nun. Wawu, alif, dan nun ini adalah tanda pengganti daripada dhammah. Ya. Jadi dhammah adalah tanda aslinya. Sekarang kita bahas dhammah. Ya, anak bercicip-cicip nih di pelajaran. Anak kampung. Makanya kita otak-otak Ternyata Rofa juga masih ada. Ya. Jadi dhammah itu, ya, saya ulangi, dhammah itu kan tandanya i'rab rafa dan dia adalah tanda yang asli. Itu dulu kita jadikan poin. Ya. Dhammah ini adalah tanda dari i'rab rafa dan dia adalah tanda yang asli. Di mana saja kita bisa temukan dhammah ini? Kan begitu pertanyaannya. Di mana saja kita temukan dhammah ini? Ternyata dhammah ini ada di 4 tempat dan tidak lebih, ya, supaya tidak terlalu pusing. Ternyata dhammah ini ada di 4 tempat dan tidak lebih, ya, ada di 4 tempat dan tidak lebih. Di mana saja? Pertama ada isim mufrad, kata tunggal, ya. Isim mufrad, kata tunggal. Apa itu kata tunggal? Pokoknya kata yang menunjukkan satu, ya, seperti masjid, ya, masjid, ya, rumah kan, rumah kalau dikatakan rumah itu kan satu, kalau bahasa Indonesia juga sama sih. Sepatu, kecuali kalau kita bilang 2 sepatu, berarti 2.
Kalau dibilang sepatu berarti sepatu nih, satu sepatu ya. Atau banyak, kalau banyak paling kan dibilang sepatu ya, atau banyak sepatu. Ya sama, kata tunggal itu, isi mufrad itu adalah kata tunggal. Supaya kita nggak terlalu pusing. Oh, berarti doma ini bisa kita dapatkan pada kata tunggal dalam bahasa Arab. Ya. Ketika posisinya, misalkan ketika posisinya sebagai subjek pelaku. Berarti kalau ada subjek ya, pelaku dalam bahasa Arab dan dia adalah kata tunggal, berarti tanda i'rab robanya harus dengan doma. Poin ya. Kita catat ya. Berarti ketika ada subjek, saya ulangi, atau pelaku ya, dan dia keluar dari isim mufrad atau dia adalah isim mufrad, maka tanda i'rab rofa'nya dengan dhamma. Iya. Poin 1. Kemudian keberadaan dhammah yang selanjutnya ada pada jamak taksir. Jamu taksir ya. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Ya. Jamak Jamak taksir ini ya, meskipun ya kita pahami saja bagi bahasa Indonesia. Jamak taksir itu dalam bahasa Arab ya diistilahkan mata ghayyara an bina'i mufradi. Kata yang berubah dari bentuk mufrad tunggalnya. Kata yang berubah dari bentuk tunggalnya, berubah menjadi jamak. Ya. Contoh jamak taksir itu, atau pendekatannya seperti ini. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak teratur perubahannya. Ya. Kan jamak itu banyak dalam bahasa Arab. Ada sekitar 3 ya. Jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas. Kalau jamak mudzakkar dan jamak muannas ini perubahannya teratur. Nah, jamak taksir ini seperti muslimuna ya, mudzakkar salim, muslimatun ya, muannas salim. Tapi kalau jamak taksir ini perubahannya tidak teratur. Apa contohnya? Contohnya ar-rijalu. Ya, ar-rijalu. Dari ar-rajulu tiba-tiba berubah menjadi ar-rijalu, ya tidak teratur. Contohnya tadi ar-rijalu ya. Kalau kita kasih masukan, ada masuk kata kerja di sini ar-rijalu. Nah, jadi ar-rijalu ini Bapak Ibu sekalian, kita kasih harokat dhamma. Saya ulangi, ar-rijalu ini kita kasih harokat dhamma. Ya. Kenapa? Karena dia adalah jamak taksir dan posisinya sebagai subjek. Ya, subjek itu kan dirofakan. Ya, kita lihat, oh karena dia adalah jamak taksir berarti dirofakan dengan dhamma. Ya, ini keberadaan dhamma yang kedua. Keberadaan dhamma yang kedua ada pada jamak taksir. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada subjek dan dia adalah jamak taksir, maka dirofakan dengan dhamma. Ya, dirofakan dengan dhamma sebagaimana isim mufrad tadi. Kalau ada subjek, ada pelaku dan dia adalah isim mufrad, maka harus dirofakan dengan dhamma. Ya, karena itu bagian dari keberadaan dhamma. Ya, jadi yang pertama ada pada isim mufrad, yang kedua ada pada jamak taksir. Bisa dipahami? Ya, kalau subjek, saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kalau subjek dan dia adalah jamak taksir, contohnya apa jamak taksir? Ar-rijalu. Ar-rijalu ini kan jamak taksir, ya jamak, namanya jamak taksir. Apa itu ar-rijalu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam ya, laki-laki banyak ya. Apa kata tunggalnya? Ar-rajulu ya, ar-rajulu satu laki-laki. Tapi kalau dikatakan ar-rijalu banyak laki-laki ya. Jadi ar-rijalu ini Bapak Ibu sekalian, karena di dalam kitab tadi dijelaskan bahwa keberadaan dhammah ya, yang menjadikan tanda untuk i'rab rafa, yang kedua ada pada jamak taksir, maka ar-rijalu ini diberikan harokat dhammah sebagai tanda untuk i'rab rafa. Tandanya tanda yang asli. Ya. Yang kedua adalah rijal. Jadi tanda yang asli yang dimiliki oleh i'rab rafa, ya, keberadaannya ada 4. Yang pertama isim mufrad, contohnya tadi ja'al muslimu. Yang kedua ada pada jamak taksir.
Contohnya jaa ar-rijalu. Ya, jadi ketika kita katakan apa tandanya ini, tanda i'rab rofanya, ya karena kita lihat oh ini jamak taksir, berarti tandanya adalah tanda yang asli yang dimiliki oleh i'rab rofa, yaitu dhammah. Poin ya. Kemudian selanjutnya apalagi keberadaan ya, dhammah yang menjadikan tanda untuk i'rab rofa. Yang ketiga ada pada jamak muannas salim. Ini yang ditanyakan tadi Ibu. Jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamun jamak ya, muannas perempuan, salim yang selamat. Apa maksudnya jamak muannas salim? Ya, jamak untuk perempuan yang selamat. Maksud salim ini ya, artinya adalah jamak yang teratur, selamat perubahannya, teratur perubahannya, tidak seperti jamak taksir tadi. Ya. Kalau coba kita perhatikan ja'al muslimu tunggalnya kan, kalau menunjukkan dua ja'al muslimani, jamaknya ja'al muslimuna. Kalau jamak taksir tidak jelas perubahannya. Ja'ar rojulu tidak bisa kita katakan ja'ar rojuluna, enggak, tapi tiba-tiba menjadi ja'ar rijalu ya. Seperti pecah ya. Pecah itu dari rojulu menjadi rijalu, pecah ya, seperti itu. Makanya sederhananya bahwa jamak taksir itu jamak yang tidak jelas perubahannya, sedangkan jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim jelas perubahannya. Apa contohnya? Al muslimatu ya, perempuan muslimah. Al muslimatu itu keluar dari jamak muannas salim. Contoh ja'at al muslimatu. Atau zahabat, ya jangan ja'at terus. Ya, zahabat al muslimatu. Al muslimatu. Ya, zahabat ini namanya ta'nis as-sakinah, masih ingat? Ya. Tak perempuan ya, yang sukun, supaya menunjukkan bahwa kata kerja ini domirnya untuk perempuan. Kata kerja ini untuk perempuan. Iya. Zahabatil muslimin. Dia lanjutkan seperti itu bacaannya. Zahabatil, tapi dia disebutkan supaya tidak pusing. Zahabat al muslimatu ya. Yang kita garis bawahi adalah al-muslimatu. Bapak dan Ibu sekalian, al-muslimatu ini tanda i'rab rofanya adalah dengan tanda i'rab rofa yang asli, yaitu dhammah, bukan alif, tapi dhammah. Ya, bukan alifnya ini. Ya, yang jadi tanda ini adalah dhammahnya. Al-muslimatu. Karena alif ini ketika i'rabnya berubah menjadi nasab atau yang lainnya, maka alif ini tetap tidak berubah. Yang berubah adalah harokat akhirnya. Makanya yang menjadi tanda untuk jamak muannas salim adalah dhammahnya, yang untuk i'rab rofa. Saya ulangi, tanda i'rab rofa yang dimiliki oleh jamak muannas salim adalah tanda yang asli, yaitu dhammah. Ya. Tanda yang asli yaitu dhammah. Zahabat al muslimatu. Makanya begini cara i'rabnya ya, cara i'rabnya. Al muslimatu marfu'un ya. Al muslimatu marfu'un, dirofa'kan. Wa alamatu rafihi, dan tanda rofa'nya bidhammah, dengan dhammah adh-dhahirah. Limadza? Kenapa? Kenapa harus dengan dhammah? Li'annahu jam'un muannas salim. Karena dia adalah jamak muannas salim. Sama seperti tadi. Contoh ya, ja'a al-muslimuna ya, supaya kita paham. Sebelum kita tutup, al-muslimu marfu'un ya, dirofa'kan. Maksudnya i'rabnya adalah i'rab rofa. Marfu'un itu maksudnya i'rabnya adalah i'rab rofa. Dirofa'kan dengan apa? Marfu'un bidhammah ya, dirofakan dengan dhammah adh-dhahirah yang jelas. Kenapa harus dirofakan dengan dhammah? Li'annaha ismun mufrad. Iya, karena dia adalah kata tunggal.
Mana dalilnya? Itu ada dalam buku tadi. Ya. Jadi Muhammad domatu fatakunu alamatan lirrofi fi arba'ati mawadi'. Doma itu menjadi tanda untuk i'rab rofa di 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang masih perawan. Saya kembali lagi. Ja'ar rijalu. Ya. Ar-rijalu marfu'un. Ya. I'rabnya adalah i'rab rofa. Kenapa i'rab rofa? Iya. Iya. Kenapa? Karena dia adalah fa'il. Seperti itu. Kenapa dia harus dirofakan? Dia kan fa'il. Dirofakan dengan apa? Dirofakan dengan doma. Kenapa harus dirofakan dengan doma? Iya, karena dia adalah jamak taksir. Apa dalilnya itu tadi? Dalam buku. Keberadaan doma salah satunya ada pada jamak taksir. Makanya dirofakan dengan doma ketika subjek. Ya, seperti itu. Pindah lagi. Jamak muannas salim. Dhahabat al-muslimatu. Yang kita stressing adalah al-muslimatunya. Al-muslimatu marfu'un. Ya, i'rabnya adalah i'rab rofa. Ya. Kenapa dikatakan i'rab rofa? Iya, karena dia adalah subjek atau pelaku. Kan masih ingat saya katakan sebelum-sebelumnya bahwa pelaku itu dirofakan selama-lamanya. Itu poinnya. Pelaku itu dirofakan selama-lamanya. Cuma yang menjadi tanda tanya, dirofakan dengan apa? Karena tanda rofa itu kan banyak seperti itu. Kita lihat al-muslimatu marfu'un. Ya. Kenapa dirofakan subjek? Seperti itu ya, pelaku. Dirofakan dengan apa? Dirofakan dengan doma. Kenapa harus dirofakan dengan doma? Iya, karena dia adalah jamak muannas salim. Sudah ada yang paham ya. Karena dia jamak muannas salim. Seperti itu. Apa dalilnya? Itu ada dalam buku. Ya. Dijelaskan bahwa keberadaan doma ada pada 4 tempat. 4 tempat. Yang pertama isim mufrad kata tunggal, yang kedua jamak taksir, atau langsung saya contohkan. Yang pertama isim mufrad, apa contohnya? Ja'al muslimun. Yang kedua jamak taksir, apa contohnya? Ja'ar rijalu. Yang ketiga jamak muannas salim, apa contohnya? Dhahabatil muslimatu. Yang keempat terakhir adalah ada pada fi'il mudhari yang masih perawan. Betul ya. Ada pada fi'il mudhari yang masih perawan. Ini yang terakhir kita bahas ya sebelum kita tutup Bapak sekalian. Mana itu fi'il mudhari yang perawan? Dia penasaran. Fi'il mudhari yang perawan itu contohnya contoh yang paling sederhana lah ya dhahabu. Ya belum tersentuh apapun di akhirnya. Contohnya yadhabu, Bapak Ibu sekalian, yadhabu. Apa itu yadhabu? Yadhabu itu sedang atau akan pergi. Apa makna kata gantinya di dalam? Makna kata gantinya di dalam adalah huwa. Jadi maksudnya adalah huwa yadhabu. Dia. Ya, apa itu huwa? Dia satu orang kata ganti ketiga laki-laki. Dia satu orang laki-laki kata ganti untuk orang ketiga yang sedang dibicarakan. Huwa yadhabu, dia pergi. Ya, sedang atau akan pergi. Nah, yang bentuknya seperti ini, yadhabu, yansuru, yaftahu, ya'lamu, yahsibu, yahsunu, yaskutu, yakulu, yashrabu. Itu adalah fi'il mudhari yang masih perawan. Ya. Apa maksudnya yang masih perawan? Belum tersentuh. Ya. Belum tersentuh apa? Yang pertama wau dhamir jamak. Yang kedua apa? Alif dhamir tasniyah. Yang ketiga apa? Ya dhamir muannas fil mukhatabah. Ya, untuk menjelaskan ini insyaallah kita akan jelaskan pekan depan. Ya. Insyaallah kita akan jelaskan pekan depan. Yang jelas contoh fi'il mudhari yang masih perawan ini seperti ini. Ya. Belum tersentuh 3 hal tadi. Nah, apa nih itu untuk kalau ini? Iya. Jadi di akhirnya belum ada waw, ya, belum ada jamak, belum ada alif, dan belum ada ya. Mana satu? Belum ada. Masih asli. Iya, masih asli ya. Ya. Kata fi'il mudhari masih asli. Seperti itu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami akhiri, kira-kira masuk ada gambaran? Ibu tadi ya, kan kita bertanya tentang
Makanya saya tidak langsung jawab tadi karena belum masuk. Mungkin agak bingung ya, belum masuk di situ. Ya, tapi saya kira seperti itu. Ya, kalaupun ada pertanyaan, ya, silakan kita bertanya. Namun sebelumnya kami akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinti kita